Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masluha, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Yang pertama, definisi terjemah, di mana secara etimologis istilah terjemah memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, menyampaikan perkataan kepada orang lain yang tidak mendengarnya. Yang kedua, menafsirkan suatu ucapan dengan kata-kata sendiri, sebagaimana julukan turjuman Al-Quran yang diberikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, mengalihkan suatu ucapan ke dalam bahasa lain. Dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa secara terminologis, terjemah Al-Quran berarti menjelaskan makna ayat. Menurut makna ayat Quran ke dalam bahasa lain, secara bahasa Arab yang merupakan bahasa asli turunnya Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, terjemah hartiyah atau literal, yaitu penerjemahan demi kata dari bahasa Arab ke bahasa lain dengan tetap mempertahankan struktur kalimat aslinya. Yang kedua, terjemahan tafsiriyah, yaitu maknawiyah, menjelaskan makna ayat menggunakan bahasa lain tanpa terikat pada susunan asli bahasa. Yang kedua, proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal merupakan rangkaian kerja ilmiah yang sangat hati-hati agar makna ayat tidak berubah dari maksud aslinya. Tahap pertama adalah pemahaman teks sumber dalam bahasa Arab, yaitu dengan menguasai ilmu kebahasaan seperti nahwu, shorof, dan balaghah, serta memperhatikan konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul yang dijelaskan ulama. Setelah itu, penerjemahan wajib merujuk kepada berbagai kitab tafsir yang otoritatif, baik tafsir klasik seperti karya At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi maupun tafsir modern seperti tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan makna dan memastikan terjemahan sesuai dengan penafsiran ulama terdahulu. Yang terakhir yaitu perubahan dalam proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Yang pertama, latar bahasa. Al-Quran sebagai fenomena linguistik. Al-Quran sejak awal menegaskan bahwa dirinya sebagai Al-Quran Arabli dan lisan Arabi, yaitu kitab berbahasa Arab. Hal ini bermakna bahwa wahyu Allah diturunkan melalui sistem kebahasaan Arab agar masyarakat Arab dapat memahami maknanya. Maka Al-Quran sebagai wahyu termanifestasikan dalam ayat-ayat atau sebagai parole yang berakar dari language Arab, yang artinya setiap kata, struktur, dan gaya bahasanya terikat oleh sistem makna Arab yang stabil dan khas. Yang kedua, ketika teks Arab diterjemahkan ke bahasa lokal. Ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa non-Arab seperti bahasa Indonesia, Jawa, atau Sunda, teks tersebut tidak lagi berdiri di atas sistem language Arab, tetapi berpindah ke language lokal. Proses ini otomatis menimbulkan perubahan dinamika makna, karena setiap bahasa memiliki struktur semantik dan tanda-tanda linguistik atau modalitas to discourse yang berbeda. Penandaan dal dan petanda atau madlul yang ada di bahasa Arab tidak selalu memiliki padanan sempurna dalam bahasa lokal. Dengan kata lain, terjemahan bukan sekedar mengganti kata, tetapi memindahkan makna dari satu sistem tanda ke sistem tanda lain. Dan disinilah terjadinya dinamika penerjemahan. Yang ketiga, perubahan pada level makna atau semantik. Dalam materi disebutkan bahwa Al-Quran merupakan sekumpulan tanda atau ayat yang menjadi sarana untuk mengantarkan makna. Ketika diterjemahkan, terjadi perubahan dalam 3 lapisan utama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.